Ya, kembali lagi bersama saya Erik Sadewa, host magang di Podgeng, Podcast Gangster. Nah, di sini ada tamu spesial ya sebenarnya, Kang Heri Coet, Pak Presdir. Heri Coet, Pak Presdir dari ex-Residivis, ya Pak ya. Nah, sebelum lari ke mana-mana Pak, pertanyaannya saya pengen nanya nama apa ya, nama nama Kang Heri Coetnya tuh dari mana? Apa Bapak dulu tuh suka ngulek atau cuma ngarujak gitu? Benar. Betul. Erik Sadewa ya, Erik Sadewa channel ya, oke, sukses. Nama Heri Coet itu dulu berasal dari para senior ya, para koboi kolot baheula mah. Oh, koboi kolot. Koboi kolot yang suka ada nongkrong di depan rumah saya atau di samping rumah saya. Mereka yang suka ngumpul-ngumpul ya, main kartu, minum ya. Akhirnya mereka kalau minum tuh suka ada oplosnya ya. Oh, itu zaman dulu lah ya, zaman dulu. Kebetulan dulu tuh kalau di depan rumah tuh ada pohon gedang, pepaya. Iya, pepaya. Ya. Nah, jadi karena ada pohon pepaya, akhirnya coelan rujak gitu, dan mereka nyuruh saya minta minjem mutu. Oh, benar ada sangkut pautna sekarang mutu teh. Sehingga saya lari ke rumah karena senang ya, disuruh sama koboi kolot, senior ya kan. Akhirnya saya lari ke rumah, ke dapur, bukan ngambil mutu, ngambil coet. Salah kan, karena nggak tahu, saya laki-laki nggak tahu dua waktu itu, nggak tahu mana coet mana mutu, nggak tahu, ambil aja lah gitu kan. Pas dikasih, wah ini langsung diguran dia. Salah, dasar si coet. Sambil dipecahin akhirnya nempel. Oh, dari situlah nempel. Nempel akhirnya sampai sekarang namanya Heri Coet. Nah, perkumpulan dulu teh berarti belum terstruktur organisasi Pak, hanya ngumpul-ngumpul aja ya Kang? Belum. Jadi kalau dulu juga tidak sempat terpikir. Ini hanya kemarin saja waktu tahun waktu saya masih aktif lah ya, aktif di dunia curanmor dulu, ya kan, ngumpul-ngumpul di rumah. Akhirnya saya punya pekerjaan karena tidak terorganisir. Akhirnya saya dan rekan-rekan pun balik lagi, ya kan. Bahkan mungkin waktu dulu kayak OTT aja, organisasi terlarang aja gitu kan. Tapi kalau yang tepatnya saya terorganisir itu di tahun, saya rintis di tahun 2000 dengan nama Ex-Resi. Sempat ganti-ganti dulu nama, ganti-ganti. Jadi tidak hanya langsung Ex-Residivis, tidak hanya langsung Yayasan Air, Yayasan Anugerah Insan Residivis ya. Tidak hanya itu, jadi sempat dulu itu di Rumah PIN, Rumah Pemberdayaan Insaf Napi. Oh iya. Pernah Against Kriminal. Pernah Daya Kreasi. Jadi terus akhirnya ya Yayasan Air, Yayasan Anugerah Insan Residivis. Jadi memang tidak langsung butuh proses, memerlukan proses, dan akhirnya Yayasan Air. Oh ya, tapi gini Pak, kalau nggak dijawab juga Kang Heri nggak apa-apa ya. Masa dulunya Kang Heri ini sebelum membuat ex-residivis ini kan ada apa tercuat misi dan visi atau gimana gitu ya. Itu Kang Heri pernah kena kasus apa aja sih sebenarnya? Kalau kasus sih saya kebetulan dulu dari tahun ke tahun curanmor saja. Meskipun saya pakai narkoba, tapi narkobanya tidak pernah terungkap. Jadi yang terungkapnya selalu curanmornya. Oh iya. Ya. Nah, terpikirkan mendirikan ex-residivis ini, itu terpikirkan. Oke. Jadi gini, saya karena pernah mendapat tamparan keras, yaitu sebagai mantan napi atau mantan residivis. Oh iya, stigma dimarginalkan sehingga saya mendapat stigma negatif. Artinya saya
melawan stigma negatif itu dengan perubahan ya, dengan karya, sehingga kalau mereka atau siapa saja di luar sana yang menstigma negatif mantan napi atau mantan WBP atau mantan residivis, saya mungkin paling depan. Karena saya dari awal terbentuknya yayasan ini berangkat dari stigma negatif. Iya. Ingin membuktikan kalau mantan napi ini tidak semua berangkat dari awal jahat. Oh iya, tahu kan? Saya itu ya. Terus mantan napi ini atau mantan residivis ini bisa membuktikan bahwa mereka yang di marginal ini bermanfaat untuk masyarakat. Begitu. Jadi saya ingin menyuarakan keras kepada masyarakat luas bahwa mantan napi ini bermanfaat untuk masyarakat. Maksudnya bermanfaatnya dia punya kelebihan kreativitas jelas yang tidak tidak ada wadahnya gitu mungkin. Betul. Jadi seperti halnya di dalam, mereka kurang bergerak, kurang langkah, sehingga mereka berpikir bagaimananya bisa menimbulkan uang di dalam sini, di dalam penjara ini, sehingga mereka berpikir berkreasi, berinovasi, ya kan, di dalam sana untuk menciptakan salah satu karya. Saya yakin karena dengan aktif, kreatif, produktif, sehingga menjadi satu karya yang akhirnya punya nilai, ya kan? Dengan nilai itu saya yakin mereka akan sejahtera. Artinya buat apa harus berbuat lagi kriminal, harus berbuat lagi narkoba kalau sudah punya hasil yang memang diharapkan, sehingga mereka tidak akan pernah kembali lagi. Menurut saya begitu. Sedangkan orang kriminal ini dia ini belum tentu niatnya jahat karena kondisi sama situasi seperti itu. Ya Pak ya. Betul. Ya kalau itu sepakat ya. Kadang-kadang ada orang yang di dalam penjara juga dia nggak bersalah apa-apa, tahu-taunya dia masuk penjara. Betul. Terus dia keluar dari situ dimarginalkan, ya distigma oleh masyarakat. Mantan napi, pokoknya jelek lah. Keluarganya juga menerima hukuman sosial itu gitu, cibiran itu. Nah, berarti meminimalisir itu Bapak ya berarti ya? Betul. Paling tidak saya bisa meminimalisir angka kejahatan atau angka pengangguran. Karena jelas visi misi daripada yayasan AIR ini ingin bagaimana caranya si mantan napi ini bisa sejahtera. Apakah ini salah sistem Pak? Sebetulnya kalau sistemnya kita katanya kan Indonesia ini negara kaya, ini saya katakan saya ini ya negara makmur. Tapi kan kalau misalkan makmur, mungkin kejahatan sedikit Pak. Logisnya gitu Pak ya. Betul. Memang menurut saya bukan sistem ya. Jadi lingkup ya. Lingkup. Jadi akhirnya ke bawah arus ke sana. Atau kurangnya sosialisasi penerapan pemerintahnya mungkin ini ya. Saya ini yang bilang pemerintahnya udah bagus untuk memberi program, atau kurangnya sosialisasi itu. Kurangnya kalau menurut saya kurangnya sosialisasi itu saya lebih setuju. Karena apa? Di pemerintahan pun ada programnya. Program mantan napi itu ada. Tapi melalui birokrasi ada dinas terkait, salah satu dinas terkait yang memang di situ ada program untuk mantan WBP, mantan warga binaan pemasyarakatan. Ada loh programnya, cuman saya kira sosialisasinya yang kurang. Untuk menyampaikan ke masyarakatnya itu yang kurang. Kalau menurut saya, ya kan? Dari dulu ini saya mencoba. Sementara saya berperan dari masyarakat menjadi lembaga, menjadi yayasan yang ingin bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga dengan aparat penegak hukum, ya kan? Baik TNI Polri maupun lembaga pemasyarakatan atau balai pemasyarakatan, ya kan? Saya masuk di situ menjadi jembatan, menjadi pihak ketiga yang ingin membantu keluarga besar mantan napi, begitu. Berarti ini ya, di residivis ini ada divisi-divisinya Pak ya? Ada. Jadi seperti halnya yayasan ini seperti
miniatur pemerintahan. Oh, miniatur pemerintah. Iya, maksudnya miniatur itu sikup kecilnya ya. Kita meniru ke sana menjadi peta kopi. 80% ya. Memang tidak semua, ya. Tapi kalau saya pengen sih ada bidang-bidang semua ya. Tapi paling tidak ya kita menyerupai atau mengcopy seperti agama ada rohaninya, agama ya kan, di divisi rohani. Olahraga ada jelas gitu kan, terus sosialnya ada, seni budayanya ada, ya kan, untuk pendidikannya ada, koperasinya ada, panti asuhannya ada, ya kan. Berarti menciptakan ekonomi mandiri, bro. Betul. Bagaimana caranya agar kita bisa mandiri, terlepas itu upaya kita dan pengurus serta anggota keluarga besar yayasan dan juga pihak-pihak di luar yang memang mau membantu. Ya, yang memang peduli kepada mereka mantan napi, kepada kami mantan napi. Ya, itu. Nah, seberat apa sih dulu Kang Heri-nya Pak Presiden ini menerima cibiran dari masyarakat? Saya sempat pernah ngalamin titik terendah atau titik jenuh gitu, titik terendah. Jelas sampai saya sempat mau bunuh diri, sempat mau gantung diri karena saking nggak kuat tuh. Psikis ya? Awal tuh saya menerima cacian, makian, ya kan, hinaan. Iya, kan? Itu nyata sih nyata. Itu karena memang saya seorang diri, ya, karena saya seorang diri, akhirnya saya tidak bisa sharing ke yang lain sehingga ditelan sendiri, ya kan. Akhirnya saya berniat lain karena memang putus asa. Putus asa ini, putus asa. Saya kira kalau saya mau putus asa ini salah besar. Untung saya tidak jadi. Akhirnya saya berpikir balik. Kalau mati bagaimana? Kalau nggak mati bagaimana? Kan begitu ya. Akhirnya saya pilih nggak mati juga, ya kan. Tapi akhirnya saya harus bisa melawan stigma tadi. Seperti halnya ikan salmon melawan arus. Tapi tidak dengan kekerasan ya, Pak ya. Tidak. Jadi kalau buat saya, insya Allah menurut saya ya, ada prinsip dari saya nih, kekerasan atau fisik itu bisa landai atau bisa sirna dengan karya, dengan sesuatu kebaikan yang nyata, yang real. Ya, yang contohnya seperti ada ekonomi mandiri, betul, gitu. Nah, untuk ada nggak sih Pak? Saya bicara ke ini dulu, dari ekspresi divisi ini, yang suksesnya banyak nggak sih Pak? Oke. Kalau menurut saya sukses tidak bisa dinilai dengan materi ya. Tidak harus binaan-binaan saya ini sukses. Bukan berarti punya rumah gedung atau bukan. Sukses. Mereka yang sudah pindah, yang sudah berubah atau anggap hijrah atau tobat dengan perubahannya yang total, asal mereka tukang dagang, jualan kopi, jualan nasi kuning, jualan bubur, jualan kupat, jualan rokok, ya kan. Ada yang kerja di bengkel, ada yang kerja di percetakan, ada yang kerja di, saya salurkan. Berarti kan membuktikan kalau itu mereka punya skill kan masing-masing. Betul, itu dia. Makanya saya selalu mengorek minat dan bakat mereka dulu. Ketika mereka datang ke sini ingin singgah di yayasan, ingin bergabung di yayasan, tentu yang mereka cari itu ekonomi. Akhirnya saya menanyakan ke mereka itu minat dan bakat mereka, punya ahli apa. Disesuaikan dengan keahliannya sendiri. Diasah dan disalurkan. Kalau yang memang sama sekali tidak punya keahlian, saya bertanya mau kursus apa, mau bisa apa, gitu. Tentunya tidak dengan kemampuan saya memang terbatas. Saya hanya punya niat saja. Ketika ada mantan WBP yang memang mau bergabung, yang mau disalurkan, tentunya saya butuh bantuan juga pemerintah daerah, gitu. Tidak hanya saya sendiri, nantinya saya bikin program kira-kira untuk tahun ini untuk kesejahteraan rakyatnya atau kesejahteraan masyarakat nih, atau di dinas sosialnya ada apa nih program. Nanti saya masukin
program saya dan mendapatkan program, dan nanti saya buat mereka. Kebanyakan kalau sekarang tuh mereka memang butuh yang memang seperti bikin SIM, tentunya mereka harus berlatih mengemudi, ya kan. Nah itu emang tahun ini sih mayoritas ke sana. Ke sana. Betul. Nah, dari ekspresi Dipis itu kebanyakan ya diarahkan lah ya, istilahnya diarahkan. Nah, kebanyakan gini Pak, kebanyakan kenapa ada alasannya juga kan, masyarakat menilai seperti itu tuh kebanyakan kenapa yang keluar dari penjara kebanyakannya ya kembali lagi, ya makin kambuh. Itu dari pandangan Bapak Presiden sendiri gimana sih Pak itu? Apakah salah di sistem ketika di penjaranya atau gimana? Sebetulnya kalau sistem di penjara sudah jelas mereka mendapatkan pembinaan ya. Mereka mendapatkan pembinaan di dalam sana, meskipun tidak maksimal, paling tidak mendapatkan. Tergantung bagaimana kita bisa menerimanya dan belajarnya di sana. Kalau soal kehidupan, soal dilatih sabar segala macam di dalam penjara sana udah jelas, ya. Iya. Makanya ketika bebas nih, ini yang si mantan WBP ini tentunya tidak akan bisa berdiri sendiri, karena mereka ini rapuh. Memang kalau di dalam sana mereka mentalnya kuat, tapi kalau di luar rapuh. Untuk itu butuh kolaborasi, butuh sinergi, butuh sosok baik itu perorangan maupun lembaga yang mau merangkul. Iya. Karena dua keinginan mantan WBP itu, satu pengakuan, ya pengakuan kalau mereka itu mantan napi, mantan WBP, mantan residivis. Kedua rangkulan, baik itu pelatihan, pekerjaan, ya kan? Itu dua. Nah, sehingga kalau mereka yang banyak masuk lagi, artinya mereka di luarnya juga putus asa. Karena bingung mau melakukan apa, mau bekerja apa, mau mulai dari mana. Tentunya butuh pihak-pihak lain yang memang bisa merangkul mereka dan bisa mengakui mereka. Tidak bisa akan berdiri sendiri, tidak akan bisa. Tidak akan. Nah, betul. Begitu ya. Cukup seru ya ini ya. Cukup seru. Nah, gini Pak, kemarin ke kayak kasus narkoba gitu ya. Ya. Bahkan ada yang menggerakkan itu di dalam penjara gitu. Itu gimana sih? Saya juga kurang ngerti itu bisa seperti itu tuh. Betul. Sebetulnya di dalam sana ya, semua petugas tentunya ya, tentu menjalankan tugasnya udah dengan membuka mata untuk tidak melakukan hal seperti itu. Oh, ya kan? Iya. Tapi kadang si WBP ini selalu melanggar banyak cara. Itu kan karena memang itu tadi kata saya, melihat celah. Tergantung di dalam situ pelajar di sana mau dibawa kemana. Iya. Mau dibawa baik, mau dibawa jelek, tentunya kalau dibawa, saya lah mohon maaf ya. Saya mungkin salah seorang yang beruntung ya, karena sakingnya bolak-balik penjara dan saya suka selalu mendapatkan pembinaan di dalam sana. Ketika saya terapkan di luar, memang ini sangat-sangat berguna dengan cara-cara, dengan pelajaran-pelajaran di sana, dengan ilmu-ilmu di dalam sana. Ketika saya bawa keluar dengan cara yang benar, tidak dipakai jahat, alhamdulillah bisa hidup dengan pengalaman tadi loh. Iya. Bukti nyata aja, hikmah daripada di penjara, akhirnya saya punya yayasan. Nah, iya itu hikmah. Ini salah satu membuktikan kepada masyarakat luas kalau hikmah daripada yang berangkatnya tadi kriminal, narkoba, tapi asal kita bisa menerima pembinaan di dalam sana dan akhirnya bisa terapkan di luar sini, dan ya alhamdulillah, inilah bukti nyata kalau saya sudah mendapatkan hikmah dan akhirnya punya yayasan air ini.
Jadi tergantung orangnya ya sebetulnya. Oh iya. Kalau di dalam sana saya yakin petugas sudah maksimal. Iya, menjalankan tugasnya untuk memberikan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada warga binaannya. Ya yang namanya juga ada yang berniat untuk ya saya mah pengen cita-cita. Ada loh orang yang pengen saya mah pengen jadi mafia. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Saya harap jangan. Saya gini Pak, saya nanya ke agak sensitif ya Pak ya. Ketika Bapak pertama ngelakuin Kang Hedi ini melakukan tindak ya bisa disebut tindak kriminal ya. Itu karena kondisi atau karena lingkungan atau apa Pak? Saya berangkat dari broken home, akhirnya saya berbuat kriminal. Waktu itu hanya untuk membuktikan kepada orang tua saya, karena saya butuh perhatian daripada kedua orang tua saya, gitu. Akhirnya ya kebiasaan. jadi akhirnya jadi lingkungan, pengaruh apa? Kebutuhan, pengaruh lingkungan dan memang faktor ekonomi. Oh, dari ya faktor kan? ekonomi dulu. Dari faktor ekonomi sehingga pelajaran di sana akhirnya saya perdalam, gitu kan, perdalam. Diperdalam yang diakui oleh lingkungan. Lingkungan itu membentuk keegoan ya, berarti ya. Menjadi anggap ego ya, menjadi ilmu, memang ilmunya ilmu kriminal, ilmu kriminal. Pelajaran kriminal, sehingga saya terapkan di luar, ya kan. Akhirnya semakin lama semakin paham, semakin tahu, ya kan. Akhirnya ya, tapi saya sempat merasakan kejayaan dari kriminal dan saya juga sempat mendapatkan kehancuran dari kriminal. Artinya tidak jadi apa-apa, habis gitu. Jadi artinya itu hanya nafsu saja, tidak menjadikan sesuatu gitu kan, tidak bermanfaat gitu ya. Akhirnya ya tetap rusak aja, badan jadi rusak, nama pun jadi rusak, ya kan, baik nama sendiri maupun nama keluarga, ya kan. Nah, tapi saya sadar waktu itu, sehingga saya ingin bagaimana caranya saya ingin memperbaiki kerusakan tadi, baik badan saya maupun nama saya yang jelek atau keluarga. Ini saya harus memperbaiki hal itu. Tapi keluarga udah menerima untuk sekarang? Sudah menerima itu. Sedangkan dulu sempatlah ada bertentangan. Jelas bertentangan, karena siapa sih orang tuanya yang pengen anaknya masuk ke penjara, ya kan, sehingga selalu ngomel, selalu ngomong, selalu ya udahlah gitu kan. Sadarlah. Tapi anak Kang Hedi sendiri tahu histori Kang Hedi dulunya? Jelas, kan saya kebetulan memang menjalankan kriminal itu ya. Menjalankan kriminal itu saya waktu bujang ya. Waktu maksudnya waktu belum berumah tangga. Nah, sehingga saya ketika saya berhenti dari dunia kriminal dan narkoba, baru saya ada kepikiran untuk berumah tangga. Cerita histori itu sekarang anak-anak saya tahu, gitu kan. Mohon maaf, bukan sombong atau bangga agar ikuti anak, bukan. Paling tidak anak nih tahu dari anak ini mengetahui, bukan tahu dari orang lain gitu ya. Tidak tahu, bukan, pertama itu tidak tahu dari orang lain. Kedua, jangan loh, ini contoh yang salah loh. Iya, contoh yang salah. Jangan diikutin loh. Soalnya bahaya sih tahu dari orang lain, takutnya dipelintir gitu yang ceritanya gitu ya. Betul. Jadi mending mereka tahu sendiri, biar dewasa sendiri, ya kan. Karena berbuat kriminal dan narkoba itu ternyata salah, dan ujung-ujungnya penjara, ya kan. Cukup sampai di saya, anak-anak tidak usah, karena memang itu semua salah dan rugi dan tidak ada manfaatnya. Begitu. Oh iya, di sini cukup banyak sih yang yang diarahkan, yang tadinya tidak ada pekerjaan, akhirnya
ada pekerjaan ya. Kalau yang pengangguran, Anda harus jadi residivis dulu. Jangan katanya ini mah bohong, jangan. Ini bercanda. Enggak, jadi janganlah. Ini mah sebagai contoh aja ya, sebagai contoh untuk mewadahi stigma masyarakat yang ya masih banyak lah sekarang, Kang. Biarpun katanya tahun modern, open minded, tapi masih banyak lah stigma yang keluar dari penjara itu, bahkan kayaknya yang diasingkan gitu. Betul, masih banyak. Sebetulnya itu sebetulnya saya yakin ya tidak terlalu masyarakat juga ya, sebetulnya 50-50, 50%, 50%. Kembali tergantung kepada dirinya sendiri dulu. Kalau mereka ketika mereka bebas, rasa takut dan tidak pede itu tentu ada ya. Sehingga mereka merasa lemah, dan ketika ada warga masyarakatnya bilang atau mencibir itu seakan-akan tambah down aja. Iya, tambah down. Tapi ketika kita paham atau percaya diri dengan ketika bebas ini, dan kalau memang tujuannya mereka mau berubah, tentunya tidak akan ada pernah rasa marginal tadi. Kita tinggal buktikan saja. Nah, tapi kadang memang susah. Memang susah karena tadi kata saya, si mantan WBP ini butuh pengakuan dan butuh rangkulan. Nah, inilah tempat yang tepat. Yayasan Anugerah Insan Residivis inilah menjadi rumah kedua mereka. Tempat sharing, tempat second family ya. Iya, tempat berbagi pengalaman, berbagi pekerjaan di sini itu. Nah, untuk mendirikan ex-residivis ini kan butuh birokrasi yang cukup panjang. Itu susah nggak sih? Jelas, itu semua lah. Tidak hanya Yayasan Air ya, mungkin semua lembaga atau semua yayasan atau pribadinya sendiri pun tentunya tidak ada hal yang instan. Semua butuh proses, sehingga saya merintisnya pun dari tahun 2000 ya. 2000 artinya begitu saya terima AHU Kemenkumham baru tahun 2018, artinya saya lumayan nih perjuangannya 18 tahun. 18 tahun. Jadi harus yakin tidak ada hal yang memang instan, semua butuh proses. Artinya jalani dan nikmati proses bukan dengan bicara, dengan real, dengan kerja nyata. Harus bisa membuktikan. Tapi gini, Kang, kalau ada yang ex-residivis ini, biasanya nih tahu dari kesini nih tahu dari orang atau ada udah yang mengarahkan dari sipirnya sendiri atau gimana? Saya memang konsen di pemasyarakatan ya, baik rutan maupun lapas ya, terlebih dari Bandung Raya maupun Jabar ya. Saya selalu datang ke lapas-lapas tuh untuk sharing motivasi. Ya, sekaligus sosialisasi tentang yayasan ini. Artinya mereka tahu langsung dari saya, ada yang tahu langsung dari petugas, ada yang tahu dari media sosial, ya kan, atau dari tetangga, keluarga, kerabat. Nah, itu banyak. Apalagi sekarang ya musimnya media sosial, tentunya lebih cepat. Mereka lebih cepat tahu. Lebih cepat tahu dari zaman. Tapi ada inisiasi nggak sih, Kang, untuk masuk ke bukan inisiasi ya? Kalau inisiasi mah gangster lagi ya. Apa persyaratan? Persyaratan mengetahui enggak gini. Ada psikolog atau psikiaternya nggak sih, Kang? Ada, cuman memang secara tidak langsung kami tidak ada ahli-ahlinya. Tapi tetap kami kembali kepada feeling ya, kepada feeling kebiasaan di dalam sana. Dan maksud saya begini ya, kalau memang mau gabung, artinya kan lebih ke arah perubahan nih. Jadi mereka yang mau berubah silahkan bergabung. Kalau yang mereka mau gabung tapi tidak mau berubah, artinya kenyangin dulu di luar sana, di jalan sana kenyangin dulu gitu. Percuma gabung juga. Jangan sampai jadi virus jangan sampai ruh yayasan ini rusak, marwah yayasan ini rusak gitu. Ya kan? Karena saya yakin mereka yang mantan WBP, mantan napi, mantan ex-residivis, ketika ada payung hukum naungan yayasan ini harus bangga. Berarti ada badan hukumnya juga ya? Jelas. Berarti selektif juga, maksudnya diseleksi juga ya, Kang ya? Seleksi tidak ada, cuman kalau mereka kata saya tadi mau berubah silahkan bergabung.
Yang tidak mau berubah ya kenyangin dulu di luar sana. Nanti kalau ketika udah mau berubah, ya kan, baru bergabung. Nah, biasanya orang kan ditanya misalkan mau berubah nggak, mau, tapi ternyata hanya untuk sementara gitu. Itu ya, untuk dimanfaatin atau untuk ngumpet ya kan. Itu seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi alam ketika mereka nanti ketika sudah bergabung ternyata mereka hanya ngejangin saja ya kan. Oh, itu ada ketegasan dari jelas kita langsung cut aja, kita langsung coret aja. Oh, untuk kan ini untuk bahasanya psikiater sendiri ya, untuk menanya-nanya sendiri, berarti kan udah pengalaman nih untuk Pak Presiden sendiri ya, Kang ada asesmen di sini. Untuk mengetahui ini arahnya orang tuh di mana gitu, berarti betul. Dari pengalaman Kang Heri Coet juga udah ada ya dari situ. Jelas. Nah, untuk misi ini terakhir pertanyaan dari saya, Kang. Misi visinya untuk kedepannya ini seperti apa lagi, Kang? Kang, begini ya, karena Yayasan Air ini selain punya SKT daripada Dinas Sosial, SKT daripada Kesbangpol, SKT dari Dirjen Pas atau Kemenkumham ya. Kalau di Kemenkumham atau kalau di Dirjen Pas kami sebagai Pokmaslipas, kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, pemerhati manusia yang dimanusiakan. Artinya visi dan misi saya ini, saya inginkan Pokmaslipas ini tidak hanya Indonesia ya, dalam satu wilayah pun saya harus tidak hanya Yayasan Air saja, harus banyak yayasan-yayasan lagi yang memang menjadi Pokmaslipas itu sendiri ya, yang nantinya mereka menjadi naungan daripada para mantan napi. Saya berharap jadi ke depan ini banyak orang, banyak yayasan yang memang peduli dan konsen kepada mantan warga binaan pemasyarakatan. Oh, iya. Jadi bukan ex-residipis saja gitu ya. Jangan ex-residipis saja, harus banyak yayasan-yayasan lain yang memang peduli kepada mantan napi. Tapi beban nggak sih, Kang? Ada beban mental nggak sih? Kalau beban mental mah jelas ya, tapi tergantung kita bagaimana cara menghadapinya dan cara menghadapi permasalahan-permasalahan itu gitu kan. Kalau saya mungkin ya karena sering masuk, akhirnya saya sudah terbiasa dengan permasalahan itu sehingga dan saya merasa satu tetap kembali ke agama ya kan, dan pembentukan karakter lah ya, di sini. kita harus dengan ikhlas menjalankan pekerjaan ini, dan saya kira mudah-mudahan pekerjaan ini menjadi ibadah. Karena yayasan ini salah satu ladang charity atau tempat mencari pahala ya, insya Allah ya. Iya, benar. Karena dari umat untuk umat. Tapi gini, Kang, ada nggak sih yang masuk sini nih kasusnya terberat tuh kasus paling apa sih, Kang? Kalau yang diasuh sama Kang? Kita tidak membatasi pasal ya. Iya. Ada yang memang pencurian, ada yang memang perampokan, ada yang memang narkoba, ada penipuan, ada. Jadi tidak membatasi pasal. Ketika mereka yang memang mau berubah, ayo. Oh, berarti bahkan kasus yang terberat pun ada ya, masuk 340. Ada semua ada. Jadi tidak membatasi pasal, siapa saja. Kita layaknya di ini sebagai gambaran kecil penjara saja, tapi yang memang ruangnya dibebaskan. Oh, kalau di penjara kan hak kebebasannya diambil gitu ya. Betul. Kalau di sini tidak. Kalau pelajaran pembinaannya sama saja. Betul. Oh, oke deh. Untuk ya akhirnya tahu karena Kang Heri Coet, nama sejarahnya tadi Coet. Nah, Pak Presiden sendiri karena memimpin di ex-residipis, bisa dibilang gitu ya. Betul. Yang memimpin di ex-residipis. Yang belum dilakuin tuh
Tapi udah dilakuin semua sih Kang ya, kayaknya kan ya. Sudah, alhamdulillah. Sudah dilakuin semua. Nah, untuk yang residivis yang ini, saya rasa jangan malu untuk datang ke sini mungkin Kang ya. Betul, harus berbesar hati, harus niat yang besar, tekad yang besar untuk bisa gabung dan berubah. Betul, karena untuk berubah sendiri kadang susah. Tapi ketika berubah bareng-bareng bersama-sama, mungkin mudah buat saya, ya kan? Iya. Mudah, makanya sendiri kadang susah untuk memecahkan permasalahan. Tapi kalau di yayasan, insya Allah banyak cara, banyak solusi. Banyak cara, banyak solusi untuk memecahkan permasalahan. Tapi untuk gangster-gangster juga banyak yang tidak hanya, kata saya, gambaran seperti penjara. Iya. Jadi 4 pilar bendera ETC, ada di sini, GBR, ada di sini. Ormas ada di sini, LSM ada di sini, masyarakat biasa ada di sini. Gambarannya seperti di dalam penjara saja. Tidak ada batasan. Kita satu nusa satu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Oh, tidak membedakan. Ya, tidak membedakan lah ya. Tidak membedakan suku, ras, agama, tidak. Tidak membedakan. Tadi saya lihat sendiri dari yang tua, dari yang muda, dari yang tatoan, dari yang gimana juga. Tadi juga Kang Heri juga ngobrolnya ya biasa, nggak seperti biasa. Jadi nggak seperti minta dihormati gitu ya. Enggak. Jadi kalau saya ngebaca buku yang Millionaire Next Door tuh gini Kang. Orang-orang yang tidak terhormat sebenarnya orang yang meminta dihormati. Betul. Gitu. Ya itu cukup sekian dari saya dan terima kasih sekali Kang. Sama-sama. Jadi Kang Sadewa, Pak Presiden dari saya semakin maju dan semakin bermanfaat dan berfaedah dan bisa menyadarkan ya itulah untuk kelayakan umat ya, kelayakan amin. Saya sekali lagi terima kasih. Betul, sama-sama. Siap. Realnya ini seperti di belakang siapa bilang residivis nggak bisa berkarya ya. Jadi seperti kita melakukan salam saja ya. Ketika saya selalu dengan rekan-rekan semua, saya selalu teriakan residivis aktif, kreatif, produktif. Residivis aktif, kreatif, produktif. Residivis aktif, kreatif.